Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Hikmah dalam pelajaran tematik kelas 2, tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, muatan PPKN. Bagaimana kabar kalian di rumah? Bu Hikmah berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mari kita mulai video pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar-gambar yang Bu Hikmah tampilkan di layar. Pada gambar pertama, ada sebuah keluarga yang lagi asik mengobrol. Lalu, di bawahnya ada gambar anak-anak yang sedang bermain di lapangan. Lalu ada lagi gambar anak-anak yang sedang bekerja bakti di sekolah. Lalu di atasnya ada gambar warga kampung yang bergotong royong membersihkan lingkungan kampung. Nah, anak-anak, semua gambar ini merupakan contoh dari hidup rukun. Hidup rukun itu bisa di mana saja, anak-anak. Bisa di rumah, di taman bermain, di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Nah, anak-anakku yang Bu Hikmah cintai, kalian tahu tidak apa sih makna dari hidup rukun itu? Nah, hidup rukun adalah hidup dengan saling menghormati, menyayangi, dan saling menghargai satu sama lain, meskipun memiliki banyak perbedaan dalam diri masing-masing. Oleh karena itu, kalian harus selalu hidup rukun dimanapun tempat kalian berada. Jadi kalian harus selalu mempraktikkan ya hidup rukun di kehidupan kalian sehari-hari. Entah itu hidup rukun di rumah, ketika bermain bersama teman-teman, hidup rukun di sekolah, dan juga hidup rukun ketika bermasyarakat di lingkungan rumah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hidup rukun di rumah, anak-anak. Nah, anak-anak, suasana damai di rumah terjadi karena adanya kerukunan. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Jadi anak-anak, suasana rukun di rumah dapat tercipta bila seluruh anggota keluarga menjaga kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun, orang tua dan anak juga rukun. Begitu ya, kalian juga rukun kan anak-anak dengan keluarga kalian? Pasti akan menyenangkan kalau bisa hidup rukun seperti pada gambar. Hidup akan terasa damai dan bahagia. Hidup rukun di rumah. Sekarang ada pertanyaan anak-anak. Apa saja yang harus kita lakukan agar kerukunan itu bisa tetap terjaga di rumah kita masing-masing? Nah, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya di Meet dengan wali kelas masing-masing. Yang pertama yaitu kita harus saling menyayangi satu sama lain. Yang kedua, saling membantu. Kalau misalkan kita melihat ada ibu yang lagi kesusahan di dapur, atau ada ayah yang sedang baru pulang kerja, atau ada kakak atau saudara kita yang sedang belajar, kita sebisa mungkin membantu sebisa kita. Contoh misal, kalau ibu sedang memasak di dapur, kita tawarkan bantuan. Ibu, ada yang bisa saya bantu, Bu? Seperti itu. Begitu pula dengan saudara kita. Kalau misalkan saudara kita sedang belajar atau sedang mengerjakan tugas dari sekolah, kita tidak boleh seenaknya melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan atau kefokusan belajar saudara kita.
Lalu saling menghormati. Nah, saling menghormati ini yang muda menghormati yang tua, dan yang lebih tua juga menyayangi yang muda. Lalu yang terakhir yaitu saling menghargai. Nah, di antara keempat ini, apakah masih ada lagi contoh yang lain? Ada. Coba kalian bisa sebutkan sendiri. Selain saling menyayangi, saling membantu, saling menghormati, saling menghargai, apalagi ya? Boleh saling tolong-menolong, boleh. Lalu saling mendoakan juga boleh. Dan masih banyak yang lain ya. Selanjutnya, nah, tahukah kamu tentang Pancasila? Masih ingatkah kamu bunyi Pancasila? Ada berapa sila dalam Pancasila? Apa sajakah lambang-lambang dari tiap-tiap Pancasila? Nah, dari pertanyaan ini kita tahu kita akan belajar apa setelahnya ya. Anak-anak, sekarang kita akan mengingat-ingat kembali. Kita coba mereview ulang apa saja bunyi Pancasila itu, apa saja lambang Pancasila itu, dan apa sih makna dari Pancasila itu. Kita bahas bersama-sama. Mengenal lambang Pancasila. Nah, di sini Bu Ikma sudah tampilkan lambang-lambang Pancasila. Ada berapa kira-kira lambang Pancasila? Iya, ada 5 ya anak-anak ya. Di situ ada bintang, ada rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, dan juga padi dan kapas. Kira-kira urutannya bagaimana? Nah, kita bahas bersama-sama. Yang pertama, Pancasila berasal dari 2 kata anak-anak, yaitu panca dan sila, yang memiliki arti panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi kalau digabung, Pancasila memiliki arti 5 dasar atau 5 aturan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia atau 5 dasar 5 aturan negara Indonesia. Nah, di sini Bu Ikma sudah memiliki urutan serta lambang serta bunyi dari Pancasila. Mari kita baca bersama-sama. Sila pertama yaitu dilambangkan oleh bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sila kedua dilambangkan oleh rantai emas yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin yang berbunyi persatuan Indonesia. Lalu sila keempat dilambangkan oleh kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu sila yang terakhir dilambangkan oleh padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah tahu ya, sudah ingat kembali lambang Pancasila, lalu ada berapa silakah Pancasila itu, dan juga bunyi-bunyi dari Pancasila. Gak terasa, sudah selesai video pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti dan menonton video pembelajaran dari Ikma sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.